Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Rimba, Prodi Ekonomi Syariah dari Institut Para Hikmah Indonesia. Mata kuliah kewirausahaan oleh atas Hasbi SE MAK. Dan kali ini saya akan menganalisis SWOT, yaitu adalah perhiasan. Adapun perhiasan yang saya akan analisis, salah satu yaitu adalah emas. Coba kita perhatikan. Yang pertama yang harus kita ketahui ketika kita menjual suatu barang, bagaimana cara kita untuk bisa menarik perhatian dari konsumen itu sendiri, supaya bisa tertarik dengan barang yang kita tawarkan terhadap mereka. Adapun emas yang saya bawakan pada hari ini itu yang pertama adalah kelebihannya. Kelebihan dari emas ini ada yang dimaksud dengan emas 22, ada juga yang dimaksud dengan emas 23, dan ada yang juga dimaksud dengan emas 700. Dari kelebihan dari emas ini adalah kita bisa lihat dari kualitas emas tersebut, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Ada yang dimaksud dengan emas 22, kita bisa lihat kualitasnya. Ini emas yang sangat ada emas yang kayak tidak terlalu keemasan, ada juga emas yang kayak hitam, tidak bisa disesuaikan. Nah, ini emas sangat diakui dengan keadaannya. Ini emas adalah emas 700, yang dimana emas 700 itu sangat diakui dengan keadaannya. Kelebihannya ini adalah kelebihan dari emas ini kita bisa lihat sendiri. Ini sangat, karena dimana emas itu sangat diminati oleh masyarakat Indonesia sekarang ini. Emas ini sangat asli, ini emas 700. Coba bisa kita lihat. Kalau kita tidak bisa dipercaya, kita bisa langsung meneliti di penjual emas kalau kita tidak percaya. Adapun yang kedua adalah, oke, kita melangkah yang selanjutnya, itu adalah kekurangan dari emas tersebut. Kekurangan dari emas ini adalah apabila kita membeli emas, apabila kita niat untuk menyimpan emas untuk kebutuhan yang akan masa mendatang kita. Pertama itu, kalau kita memberi emas sekitar 250, itu akan berkurang harganya. Karena kenapa? Seiring turunnya dolar, bahkan emas itu akan juga turun. Terus timbangan dari emas yang pertama kita beli itu akan berkurang apabila kita selalu menyimpannya. Seiring berjalannya waktu, timbangan dari emas mulai dari awal kita beli dan selalu kita simpan, itu akan berkurang. Intinya seperti ini. Kekurangannya itu adalah harga emas seiring berjalan naiknya dolar itu, emas juga itu akan naik. Terus timbangan timbangan emas ini sendiri akan berkurang seiring berjalannya waktu. Yang kedua adalah peluang. Peluangnya adalah kita dapat berpeluang dalam berbisnis emas, karena emas sekarang sangat diminati oleh penduduk masyarakat Indonesia. Peluangnya itu sangat banyak apabila kita menjual emas itu sendiri. Seumpama kita
menjual suatu emas, emas itu bisa mengganti uang yang kita simpan. Seperti kita mendapatkan uang, kalau kita mendapatkan uang sekitar 2 juta lalu kita beli emas, kita mudah simpan. Kita tidak bisa mengambil sedikit demi sedikit dari uang itu untuk bisa kita belanjakan karena kita sudah beli emas. Nanti kalau kita sudah memiliki keperluan yang tinggi, baru emas ini bisa kita gadaikan. Ya, gitu. Terus adalah ancamannya. Ancaman dari emas ini sendiri itu adalah kita harus pandai-pandai untuk menyimpan emas itu sendiri, karena apabila kita tidak pandai untuk menyimpan barang tersebut akan hilang. Dan ancamannya itu adalah kalau emas ini hilang, kita akan rugi besar sekali. Karena selagi keuntungannya banyak bagi penjual emas, apabila emas ini hilang, itu akan membuat ancaman kerugian yang sangat besar. Itu adalah salah satu kerugiannya. Seperti contoh, kita dirampok, kita ditipu dan lain sebagainya. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.